Dalam rangka meningkatkan rasa nasionalisme terutama di lingkungan pegawai, BNPT laksanakan upacara bendera di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat. Dilaksanakan pada Senin 3 Oktober 2022, upacara dipimpin oleh Sekretaris Utama BNPT Majen TNI Dedi Sambowo selaku Inspektur Upacara dan dihadiri oleh segenap pejabat dan pegawai BNPT selaku peserta upacara. Sekretaris Utama BNPT Majen TNI Dedi Sambowo sampaikan bahwa upacara ini merujuk pada arahan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar untuk meningkatkan disiplin serta diharapkan dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dalam jiwa pegawai BNPT sebagai garda terdepan penanggulangan terorisme. Tingkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme lakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Yayasan Dewa Dewi Indonesia yang merupakan lembaga sosial, kemanusiaan, dan agama. Nota kesepahaman ini membahas tentang sinergisitas pencegahan tindak pidana terorisme pada 3 Oktober 2022. Dilaksanakan di kantor BNPT Gambir, Jakarta Pusat, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar hadir didampingi oleh pejabat tinggi Pratama dan pejabat tinggi Madya BNPT. Nota kesepahaman ditandatangani oleh Sekretaris Utama BNPT Majen TNI Dedi Sambowo dan Ketua Umum Yayasan Dewa Dewi Indonesia Heidi Mulyadi Hidayat yang hadir didampingi Ketua Dewan Pembina Yayasan Dewa Dewi Siti Mamduhan Maruf Amin beserta jajaran. Ruang lingkup dari nota kesepahaman ini meliputi pertukaran data dan informasi serta sosialisasi terkait pencegahan tindak pidana terorisme. Diharapkan melalui nota kesepahaman ini dapat terwujud sinergisitas serta peningkatan peran aktif para pihak sesuai dengan fungsi masing-masing. Dalam rangka meningkatkan kerjasama bilateral, terutama dalam memerangi ancaman terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia bersama pemerintah Amerika Serikat menggelar Counter-Terrorism Dialogue pada 3 Oktober 2022 di kantor BNPT Jakarta Pusat. Kegiatan yang diadakan untuk pertama kalinya ini merupakan implementasi dari nota kesepahaman tentang penguatan kerjasama penanggulangan terorisme antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat yang telah ditandatangani pada tahun 2018 dan diperpanjang pada 2021 lalu. Dalam pertemuan Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar sambut baik kedatangan Acting Coordinator for Counterterrorism and Acting Special Envoy for the Global Coalition to Defeat ISIS, Bureau of Counterterrorism, Timothy Allen Betts. Pertemuan dilanjutkan dengan dialog antara kedua negara yang dipimpin oleh Deputi Bidang Kerjasama Internasional Andika Krisna Yudanto. Kegiatan juga diikuti oleh jajaran pejabat tinggi BNPT serta sejumlah perwakilan dari kementerian lembaga terkait meliputi Detasmen Khusus 88 Anti Teror Polri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, serta Badan Intelijen Negara Republik Indonesia. Sementara itu, delegasi Amerika Serikat yang hadir yakni perwakilan dari Federal Bureau of Investigation atau FBI, United States Agency for International Development atau USAID, serta International Criminal Investigative Training Assistance Program, Department of Justice. Dalam dialog, Andika Krisna Yudanto sampaikan antusiasme atas terlaksananya kegiatan ini. Ia berharap dialog antara kedua negara dapat menjadi acuan bagi berbagai program kerja di masa mendatang. Senada dengan dirinya, Timothy Allen Betts sampaikan bahwa Amerika Serikat telah sukses mengadopsi pendekatan penanggulangan terorisme seperti di Indonesia. Oleh karenanya, dari kegiatan ini, pihaknya berharap untuk dapat bertukar informasi dan pengalaman. Terdapat 3 agenda yang menjadi pembahasan dalam pertemuan ini.
yakni mengenai kebijakan terkait Foreign Terrorist Fighters atau militan tenaga asing, Watchlisting Assistance Support Program, dan radikalisasi secara online. Dengan terlaksananya dialog ini, kedua negara berkomitmen untuk bersama cegah terorisme demi wujudkan dunia yang aman, damai, dan harmoni. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kembali menggelar rapat pimpinan pada 4 Oktober 2022 di kantor BNPT Gambir, Jakarta Pusat. Di kesempatan ini, Kepala BNPT menyoroti pentingnya menggaungkan upaya kontra narasi dalam peringatan 20 tahun Bom Bali 1 yang diadakan di Bali pada 12 Oktober 2022 mendatang. Demi meningkatkan kinerja BNPT sebagai lembaga yang berintegritas, nasionalis, profesional, dan terpuji, BNPT kembali menggelar evaluasi kegiatan bulan September 2022 dan rencana kerja bulan Oktober 2022 di kantor BNPT Gambir. Dipimpin oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, kegiatan rapat ini diikuti oleh jajaran pejabat tinggi BNPT, meliputi Sekretaris Utama BNPT Maijen TNI Dedi Sambowo, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Maijen TNI Nisan Setiadi, dan Deputi Bidang Kerjasama Internasional Andika Krisna Yudanto serta pejabat administrator. Dalam sambutannya, Kepala BNPT sampaikan pentingnya lakukan upaya kontra narasi melalui peringatan 20 tahun Bom Bali 1, sekaligus meningkatkan kewaspadaan di lingkup masyarakat akan bahaya terorisme maupun berbagai paham yang dapat memecah belah bangsa. Acara peringatan 20 tahun tragedi Bom Bali 1 akan diselenggarakan pada 12 Oktober 2022 mendatang demi menghormati lebih dari 200 korban jiwa dan penyintas. Bertempat langsung di Ground Zero Legian Bali, kegiatan tersebut akan dihadiri oleh lebih dari 300 tamu undangan. Mulai dari perwakilan kementerian lembaga terkait, pemerintah pusat dan daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tamu mancanegara, serta organisasi internasional. Melalui rapat ini, Kepala BNPT harapkan terjalinnya koordinasi dan sinergi yang baik antara BNPT dengan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat luas dalam mengimplementasikan berbagai agenda penanggulangan terorisme di masa mendatang. Di sela rapat, Kepala BNPT terima kunjungan dari Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia atau APSIFOR yang diwakilkan oleh pakar psikologi forensik Dr. Andareni Kusumo Wardani. Pada giat ini, kedua pihak lakukan prosesi serah terima APSIFOR Instrumen Kebangsaan atau disebut APIK BNPT. APIK merupakan sebuah alat ukur guna mengetahui potensi radikalisme seseorang. Penggunaan APIK ini dalam rangka bersinergi dengan kementerian, lembaga saat lakukan perekrutan dan asesmen pegawai lama atau dalam menempati suatu jabatan. Diharapkan dengan adanya alat pengukuran ini, data atau informasi terkait tingkat keterpaparan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Dalam rangka memperingati HUT Tentara Nasional Indonesia ke-77 yang bertemakan TNI adalah kita, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar hadiri upacara peringatan yang diselenggarakan di Istana Merdeka pada 5 Oktober 2022. Upacara dipimpin oleh Presiden Joko Widodo selaku Inspektur Upacara dan Kolonel Laut Erwin Kasirun selaku Komandan Upacara. Turut menghadiri sebagai peserta upacara yakni para petinggi negara, antara lain Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Andika Perkasa, dan Menko Polhukam Mahfud MD. Presiden Joko Widodo berikan arahan agar TNI dapat terus meningkatkan sinergitas bersama Polri dalam penanganan krisis global, salah satunya dengan ikut menyukseskan agenda G20 2022. Jokowi meminta TNI menjadi garda terdepan dalam menghadapi setiap ancaman, setiap tantangan, setiap hambatan dan gangguan. Seusai upacara,
dilaksanakan sejumlah atraksi pesawat tempur TNI Angkatan Udara, seperti pesawat tempur F-16 dan atraksi akrobatik dari pasukan Jupiter TNI AU. Pertunjukan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban TNI kepada rakyat Indonesia. Seusai menghadiri upacara, Kepala BNPT beserta jajaran merayakan HUT TNI ke-77 di kantor BNPT Gambir, Jakarta Pusat. Perayaan dilakukan dengan pemotongan tumpeng oleh Kepala BNPT serta doa bersama untuk kemajuan Tentara Nasional Indonesia. Rabu 5 Oktober 2022, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme lakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang sinergisitas pencegahan tindak pidana terorisme. Diselenggarakan di kantor Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Senayan, Jakarta Pusat, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar hadir didampingi oleh pejabat tinggi Pratama dan pejabat tinggi Madya BNPT. Menyambut Kepala BNPT dan jajaran, yakni Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno dan Direktur Umum LPP TVRI Meggy Teresia. Dalam kesempatan ini, Dirut LPP TVRI Iman Brotoseno sampaikan bahwa sinergi antara BNPT dan TVRI dapat dilakukan melalui pertukaran informasi, publikasi, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan tindak pidana terorisme. Senada dengan pernyataan tersebut, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar berharap siaran TVRI yang berkembang di seluruh wilayah Nusantara ini dapat membantu membangun kontra narasi radikal terorisme. Diharapkan kerjasama antara BNPT dan TVRI dapat membangun narasi anti-radikalisme agar tersebar semakin masif kepada masyarakat luas. Digelar pada 7 Oktober 2022, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar didampingi Sekretaris Utama BNPT Majen TNI Dedi Sambowo, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Majen TNI Nisan Setiadi, dan Deputi Bidang Penindakan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Suhendra hadiri acara pembentukan Duta Damai Regional Papua. Gubernur Papua Hosea Murib, Ketua Kesbangpol Pemprov Papua sekaligus Ketua FKPT Papua Musa Isir, serta Wakil Kapolda Papua Brigjen Pol Ramdhani Hidayat juga hadiri acara pembentukan Duta Damai Regional Papua. 50 anak muda di Kabupaten Sentani, Papua dikukuhkan menjadi Duta Damai Regional Papua. Duta Damai merupakan bagian dari program kerja BNPT sejak tahun 2016 lalu demi memberdayakan generasi milenial dalam menyebarkan narasi perdamaian guna melawan propaganda terorisme di dunia maya. Papua resmi menjadi provinsi ke-17 yang melangsungkan pengukuhan tersebut. Sebelumnya, para Duta Damai terpilih telah mengikuti serangkaian pelatihan, meliputi workshop bidang penulisan, desain komunikasi visual, dan teknologi informasi. Dalam sambutannya, Kepala BNPT sampaikan apresiasi kepada Duta Damai yang terpilih. Beliau berharap agar ke-50 anak muda tersebut dapat menjadi penggerak perdamaian di Papua, Indonesia, dan juga di dunia. Senada dengan Kepala BNPT, staf ahli Gubernur Papua sampaikan pentingnya keberadaan Duta Damai sebagai mitra para stakeholders dalam mendukung pembangunan perdamaian di Provinsi Papua. Mewakili pemerintah daerah Papua, Musa Isir turut nyatakan dukungannya terhadap program Duta Damai BNPT. Menutup acara, seluruh peserta yang hadir bersama ucapkan ikrar perdamaian. Kami, generasi muda Indonesia, berjanji
selalu mendukung perdamaian. Kedepan, para duta damai diharapkan terus menyuarakan berbagai konten terkait perdamaian, moderasi berbangsa, serta moderasi beragama demi menciptakan semangat persatuan dan perdamaian di Papua dan seluruh Indonesia. Terapkan semangat pentahelix, yakni kerjasama multipihak demi membentuk kekuatan nasional dalam menangkal ancaman terorisme. BNPT gelar deklarasi kesiapsiagaan nasional, sekaligus pemberian beasiswa di Sentani, Papua. Untuk itu, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran hadiri kegiatan ini bersama dengan staf ahli Gubernur Papua Hosea Murib, Ketua Kesbangpol Pemprov Papua sekaligus Ketua FKPT Papua Musa Isir, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bamak LKK, Ketua DPN Gerakan Rakyat Cinta Indonesia, serta jajaran rektorat dari sejumlah universitas di Papua. Diselenggarakan pada 7 Oktober 2022, pemberian beasiswa berupa Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPK yang merupakan kerjasama antara BNPT, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Badan Musyawarah Antar Gereja, dan Lembaga Keagamaan Kristen. Beasiswa pendidikan yang diberikan kepada 60 putra-putri Papua, yaitu biaya kuliah hingga biaya hidup selama masa perkuliahan berlangsung. Mengingat paham radikalisme di kalangan generasi muda kini tersebar cepat dan luas, oleh karena itu pendidikan dinilai penting untuk membentengi anak bangsa dari paparan radikalisme terorisme. Dalam sambutannya, Komjen Pol Boy Rafli Amar harapkan kolaborasi yang terjalin pada kesempatan ini dapat terus berkembang dan berkontribusi bagi kemajuan Provinsi Papua. Penyerahan beasiswa secara simbolis diberikan langsung oleh Kepala BNPT kepada 4 perwakilan putra-putri Papua. Kegiatan dilanjutkan dengan deklarasi kesiapsiagaan nasional oleh sekitar 200 peserta yang hadir, termasuk para perwakilan penerima beasiswa. Tidak hanya itu, di kesempatan ini, BNPT turut lakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Gercin yang diwakili oleh Sekretaris Utama BNPT, Maijen TNI Dedi Sambowo, dan Ketua DPN Gercin, Hendrik Yance. Ketua DPN Gercin sampaikan antusiasme pihaknya untuk berkolaborasi penuh dengan BNPT dalam menanggulangi radikalisme. Ruang lingkup kerjasama meliputi pertukaran data dan informasi, sosialisasi terkait pencegahan terorisme, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Suril Mofu berikan apresiasinya kepada BNPT atas dukungan pemberian beasiswa demi meningkatkan pendidikan di wilayah Papua. Kedepan, BNPT dengan semangat pentahelix akan terus bersinergi dengan berbagai pihak dalam menanggulangi terorisme di Indonesia.